Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran matematika. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang garis singgung lingkaran. Nah, pada video kali ini masih tentang garis singgung lingkaran. Kita akan membahas tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Yang pertama, pengertiannya terlebih dahulu. Garis singgung persekutuan dua lingkaran adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran. Pada video sebelumnya, gambar lingkarannya cuma satu, jadi untuk materi kali ini lingkarannya ada dua buah. Jadi ada garis yang menyinggung dua buah lingkaran secara bersamaan. Kemudian terdapat dua macam garis singgung persekutuan, yaitu ada garis singgung persekutuan luar atau biasa disebut GSPL, dan juga ada garis singgung persekutuan dalam atau biasa disebut GSPD. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sana ada gambar dari garis singgung persekutuan luar yang sebelah kiri dan juga ada garis singgung persekutuan dalam yang sebelah kanan. Perhatikan terlebih dahulu yang sebelah kiri atau GSPL. Di sana ada garis PQ. Nah, garis PQ ini merupakan garis singgung persekutuan dua lingkaran karena garis PQ ini menyinggung lingkaran M dan juga lingkaran N pada bagian luar lingkaran. Nah, kemudian yang sebelah kanan atau GSPD, perhatikan garis PQ atau garis PQ yang berwarna biru. Di sana garis PQ juga menyinggung dua lingkaran sekaligus, yaitu lingkaran M dan juga lingkaran N. Hanya bedanya garis PQ ini menyinggung lingkaran pada bagian dalam lingkaran. Jadi kalau luar, GSPL itu menyinggung pada bagian luar, sementara GSPD itu menyinggung pada bagian dalam. Yang merah dan yang biru bisa kalian bedakan sendiri ya. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menentukan panjang dari garis singgung persekutuan, baik itu persekutuan luar maupun persekutuan dalam. Nah, jika kita perhatikan di sini ada garis yang berwarna hijau. Nah, garis yang berwarna hijau ini misalkan kita sebut garis J atau jarak, yaitu jarak dari titik pusat lingkaran yang satu ke lingkaran yang lainnya dari M ke N. Sama yang GSPL maupun GSPD. Jadi garis yang hijau ini merupakan jarak dari kedua titik pusat lingkaran. Ini akan kita gunakan untuk menentukan panjang garis singgung, baik itu GSPL maupun GSPD. Oke, yang pertama yang akan kita cari dulu rumusnya yaitu garis singgung persekutuan luar. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat garis bantu. Di sana ada garis yang putus-putus berwarna merah, kemudian ada titik T. Nah, garis PN itu sama panjangnya dengan garis PQ. Dengan kata lain, jika kita ingin mencari panjang PQ atau GSPL, itu bisa kita cari dengan mencari panjang TN. Kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang TN. Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui panjang dari PM. Nah, kita tahu bahwa dari P ke M itu merupakan jari-jari lingkaran yang besar atau simbolnya R. Kemudian dari Q ke N itu panjangnya R kecil atau jari-jari lingkaran kecil. Nah, sehingga panjang TM itu bisa kita cari dengan mengurangkan jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil. Sehingga panjang TM itu sama dengan R besar kurangi R kecil. Selanjutnya perhatikan segitiga TMN. Nah, segitiga TMN yang berwarna biru ini merupakan segitiga siku-siku dengan siku-siku di titik T. Karena sudut T ini sama dengan sudut P dan sudut P merupakan sudut siku-siku karena dia merupakan perpotongan dari garis singgung dan juga jari-jari yang besarnya 90 derajat. Nah, karena segitiga TMN ini merupakan segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang
PN atau panjang garis singgung PQ. Sehingga diperoleh rumus GSPL atau garis singgung persekutuan luar lingkaran itu sama dengan akar dari J kuadrat dikurangi R besar kurangi R kecil kuadrat. Di mana J-nya itu adalah jarak dua pusat lingkaran, R besarnya jari-jari lingkaran besar, dan R kecilnya yaitu jari-jari lingkaran kecil. Selanjutnya, kita juga akan menentukan rumus dari GSPD atau garis singgung persekutuan dalam. Nah, pertama kita akan buat perpanjangan dari garis PM. Garis PM itu adalah jari-jari lingkaran yang besar. Nah, kita buat garis perpanjangan dari P-nya ke atas sepanjang R kecil atau jari-jari kecil. Misal ini sampai titik R. Nah, dari R ke N kita tarik garis yang berwarna biru putus-putus sehingga terbentuk garis RN. Garis RN ini panjangnya sama seperti garis PQ atau garis singgung persekutuan dalam. Nah, terbentuk kembali segitiga siku-siku yang berwarna biru, segitiga MRN dengan siku-siku di titik R. Dengan menggunakan Pythagoras juga, kita bisa menentukan rumus dari GSPD. Sehingga GSPD-nya sama dengan akar dari J kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil kuadrat. Nah, yang membedakan antara GSPL dan GSPD hanya tanda kurang dan tanda tambah pada jari-jari. Nah, kalau GSPL itu R besar kurangi R kecil, kalau GSPD itu R besar ditambah R kecil. Pada intinya kita di sini menggunakan teorema Pythagoras ya untuk menentukan panjang dari garis singgung persekutuan, baik itu luar maupun dalam. Jika kita sudah mengetahui jari-jari lingkarannya dan juga jarak dari kedua titik pusat. Dengan J-nya itu jarak dua titik pusat lingkaran, kemudian R besarnya jari-jari lingkaran besar dan R kecilnya jari-jari lingkaran kecil. Oke, langsung kita bahas contoh soal. Di sini diketahui dua buah lingkaran dengan pusat M dan pusat N. Jadi ada dua buah lingkaran, pusatnya M dan N. Jari-jarinya berturut-turut adalah 10 cm dan juga 5 cm. Kemudian diketahui juga jarak dari M ke N itu 17 cm. Maka panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran tersebut adalah berapa cm? Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita tulis yang diketahuinya. Yang pertama itu ada jari-jari besarnya 10 cm. Kemudian ada juga jari-jari kecil, di sana panjangnya 5 cm. Dan diketahui juga jarak dari dua titik pusat dari M ke N itu 17 cm. Nah, karena di sini kita sudah punya R besar, R kecil, dan J, kita langsung masukkan saja ke rumus GSPD atau garis singgung persekutuan dalam. Rumusnya itu sama dengan akar dari J kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. J-nya itu 17, berarti 17 kuadrat dikurangi R besarnya 10, R kecilnya 5. Kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung, 10 ditambah 5. Hasilnya 15. Nah, berarti GSPD-nya sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. 17 kuadrat sama dengan 289, 15 kuadrat sama dengan 225. Kita kurangkan, hasilnya menjadi akar 64. Kita tahu akar 64 itu sama dengan 8. Nah, sehingga garis singgung persekutuan dalam dari kedua lingkarannya adalah 8 cm atau jawabannya yang B. Contoh soal yang kedua, di sini kita akan menentukan GSPL. Nah, ada dua buah lingkaran, masing-masing jari-jarinya 15 cm dan juga 8 cm. Kemudian diketahui juga jarak terdekat kedua sisi lingkaran adalah 2 cm. Ini jarak terdekat kedua sisi ya, bukan pusatnya. Kemudian yang diminta adalah GSPL. Oke. Kita gambar dulu untuk soal yang ini. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Ada dua buah lingkaran, misalkan pusatnya ada di M dan di N.
kita diminta untuk mencari panjang PQ. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang pertama, jari-jari besar itu panjangnya 15 cm. Kemudian jari-jari yang kecil panjangnya 8 cm. Nah, kita belum mengetahui jarak dari kedua titik pusat, tapi kita bisa cari. Di sini diketahui di soal itu ada 2 cm jarak terdekat dari kedua sisi lingkaran. Nah, berarti 2 cm itu panjang dari sisi lingkaran yang satu ke lingkaran yang lain ya, bukan dari pusat. Nah, berarti untuk mencari pusatnya kita tambahkan jari-jari yang besar ditambah 2 cm, kemudian ditambah lagi jari-jari yang kecil. Berarti 15 ditambah 2 ditambah 8. Sehingga jaraknya kita ketahui menjadi 25 cm. Nah, karena kita sudah punya R besar, R kecil, dan J, kita langsung masukkan ke rumus GSPL. GSPL sama dengan akar dari J kuadrat dikurangi R besar kurangi R kecil kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. J-nya 25, berarti 25 kuadrat dikurangi R besar kurangi R kecil, 15 kurangi 8. Nah, kita hitung dulu 15 kurangi 8, itu hasilnya 7. Berarti GSPL sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. 25 kuadrat hasilnya 625. Kemudian dikurangi 7 kuadrat hasilnya 49. 625 dikurangi 49 hasilnya akar dari 576. Akar dari 576 itu sama dengan 24. Jadi panjang GSPL-nya atau garis singgung persekutuan luarnya itu sama dengan 24 cm. Demikian untuk pembahasan garis singgung persekutuan dua lingkaran ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Pada intinya, untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan garis singgung lingkaran, kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras atau rumus-rumus yang berkaitan dengan segitiga. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.